Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara perpanjangan SIM secara online. Buat teman-teman yang sehari-hari sibuk bekerja ataupun yang rumahnya jauh dari tempat perpanjangan SIM, ini akan sangat membantu sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena kita bisa apply perpanjangan SIM ini bahkan di hari libur ataupun di malam hari. Dan kita juga nggak perlu datang ke lokasi karena SIM-nya akan dikirim langsung ke rumah kita. Wow, enak sekali ya. Oke, langsung saja kita bahas. Tapi teman-teman, sebelum kita bahas step by stepnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat tentunya. Oke, jangan di skip ya, kita bahas satu persatu. Pertama-tama kita harus download aplikasinya di Play Store yang bernama Digital Korlantas Polri. Setelah kita install, kita langsung bisa buka aplikasi tersebut ya teman-teman. Dan setelah kita buka, kita bisa mendaftarkan nomor HP kita. Kemudian setelah kita memasukkan nomor HP kita akan mendapatkan SMS verifikasi. Dan ini berbayar ya, jadi pastikan teman-teman punya pulsa. Kemudian kita harus membuat PIN sebagai keamanan akun kita. Setelah itu tampilannya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita harus melengkapi data kita. Kita klik lengkapi data sekarang. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kita harus memasukkan nick kita dan juga nama sesuai ektp, kemudian nomor handphone dan juga email kita. Setelah data-data kita lengkap, maka kita harus aktivasi akun dengan membuka pesan yang masuk ke email kita. Kita klik aktivasi akun. Setelah aktivasi akunnya selesai, berarti akun kita sudah bisa digunakan untuk pengajuan perpanjangan SIM ya teman-teman, dengan cara kita klik SIM dan kemudian di sini kita klik perpanjangan SIM. Setelah kita klik, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Dan sebelum kita mengisi data permohonan, sebaiknya kita mempersiapkan dulu foto fisik ektp kita, foto SIM, foto tanda tangan di atas kertas putih, dan juga pas foto dengan background warna biru. Dan juga ini juga ada syarat-syaratnya untuk mengupload. Kita nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh menggunakan hijab berwarna biru, tidak boleh menggunakan penutup kepala seperti topi atau peci, dan foto harus lurus ya. Kemudian teman-teman harus melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi, dan ini kita akan bahas setelah ini ya. Dan juga ini jam operasionalnya adalah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 15. Dan untuk pengajuan di luar jam itu, di luar hari itu, maka akan diproses saat hari kerja ya teman-teman. SIM dapat diperpanjang 90 hari sebelum masa berlakunya habis. Dan jangan lupa, telat 1 hari pun maka teman-teman udah nggak bisa perpanjang lagi, harus bikin SIM baru lagi. Dan teman-teman juga harus mempersiapkan nomor rekening untuk jaga-jaga jika pengajuan teman-teman ditolak. Jika tadi kita sudah klik lanjutkan, maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ini kita harus mengisi data ektp kita. Terus kita milih kita mau perpanjangan SIM apa nih, SIM A apa SIM C. Terus kemudian kita tulis nomor SIM lama kita. Dan juga kita harus mengunggah dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumen yang harus kita unggah adalah foto fisik ektp, foto fisik SIM, foto tanda tangan, dan juga pas foto dengan background warna biru. Setelah kita selesai registrasi identitas, maka kita harus melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi. Kita lakukan tes kesehatan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik di sini di rikes.id, kemudian kita ikuti aja alurnya. Kemudian akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau muncul seperti ini berarti kita harus daftar dulu. Kita harus daftar akun seperti kita daftar saat membuat sosmed ya. Kita isi data-data semuanya, kemudian kita verifikasi. Setelah verifikasi dan data-datanya cocok, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di bagian ini kita harus mengganti pendidikan kita sesuai dengan pendidikan yang kita tempuh. Dan kita juga harus mengisi jenis SIM, golongan SIM sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terpenting di sini kita harus memilih vaskes atau dokter
yang bisa online. Di sini saran saya teman-teman harus memilih di Kota Administrasi Jakarta Pusat ya, karena di sini teman-teman tes kesehatannya bisa online, karena di tempat lain nggak bisa online ya teman-teman. Kemudian untuk tanggal kedatangannya teman-teman bisa mengisi tanggal hari ini karena tesnya secara online dan langsung klik lanjutkan. Setelah itu ini adalah contoh untuk tes kesehatannya ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita udah selesai melakukan tes, maka ini akan tercentang seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah kita selesai melakukan tes kesehatan, kita akan lanjut ke tes psikologi. Langsung saja kita klik link ini dan kita ikuti aja alurnya dan kita daftar seperti biasa, seperti di awal tadi ya. Kita isi data-data kita sesuai dengan KTP kita dan kita melakukan verifikasi, kemudian kita akan melakukan tes. Tapi teman-teman, saran saya untuk tes psikologi ini teman-teman harus mencari waktu yang tepat, karena untuk tes psikologi soalnya itu lumayan banyak sekali, ratusan ya teman-teman. Jadi walaupun soalnya gampang, tapi teman-teman butuh konsentrasi, butuh waktu. Kemudian teman-teman, sebelum kita melakukan tes, kita harus beli vouchernya terlebih dahulu. Kita ikuti step by stepnya seperti ini ya. Kita klik aja di sini dan kita akan diarahkan ke pembayaran. Pembayarannya hanya menggunakan BNI ya. Setelah pembayaran selesai dan tes kita selesai, maka akan seperti ini. Dan kita sudah selesai melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi. Kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita menentukan lokasi satpas. Lokasi satpas ini sangat penting ya teman-teman, karena di beberapa satpas itu kabarnya lama banget prosesnya. Nah, untuk pengalaman saya kemarin, lokasi satpasnya saya memilih di Surabaya. Jadi teman-teman mungkin bisa pilih di Surabaya juga ya, supaya lebih cepat. Jadi saya apply itu jam 10 malam, paginya sudah diproses dan siang itu langsung dikirim dan 2 hari kemudian udah nyampe di Bali. Setelah itu kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu mengisi nomor rekening untuk pengembalian dana jika pengajuan perpanjangan SIM kita ditolak. Kita isi aja nomor rekening kita sesuai namanya ya, kita ikutin aja. Dan kalau udah selesai kita akan mengisi untuk pengiriman. Di sini teman-teman ada 3 pilihan ya, teman-teman mau dikirim, mau diambil langsung ke satpas, ataupun mau diwakilkan. Kalau saya pilih dikirim. Kalau dikirimnya itu menggunakan Pos Indonesia. Tapi di sini ada kendalanya teman-teman. Saat di tahap pengisian jenis pengiriman, saya tuh gagal-gagal terus teman-teman. Nah, ini solusinya teman-teman harus pancing dulu dengan kecamatan yang support dengan Pos Indonesia. Waktu itu saya memancingnya dengan kecamatan Kaliwates yang ada di Jember. Nah, itu langsung berhasil. Setelah berhasil, teman-teman ganti dengan alamat teman-teman yang sebenarnya, alamat teman-teman yang betul ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Nanti lupa jadinya terkirim ke Kaliwates. Jadi ini saya sudah berhasil untuk menentukan jenis pengiriman ya teman-teman. Di sini ada 2 pilihan, ada yang agak murah dan juga agak mahal. Tapi ini selisihnya juga nggak terlalu banyak. Jadi terserah teman-teman mau pilih jenis pengiriman yang apa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan juga sekali lagi jangan lupa untuk menulis alamat yang benar sesuai dengan alamat teman-teman supaya nanti nggak salah kirim ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita berada di tahap yang paling terakhir ya untuk konfirmasi data. Di sini teman-teman cek lagi apakah data yang teman-teman input itu sudah benar, apakah sudah sesuai dengan KTP teman-teman. Jadi nanti tidak akan ada kesalahan data ya. Terus kemudian kita simpan data. Setelah kita simpan data, maka kita akan diarahkan ke pembayaran. Di sini total keseluruhan saya menghabiskan 151.500, sudah termasuk tes psikologi dan tes kesehatannya gratis, dan juga sudah termasuk ongkir ya teman-teman. Kemudian pembayarannya ini hanya menggunakan BNI. Jika teman-teman kebingungan nggak punya M-Banking BNI, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Flip. Untuk tutorial penggunaan aplikasi Flip ada di video saya yang lain ya. Nah, ini teman-teman pembayaran saya sudah berhasil. Nanti tampilannya jadi seperti ini. Progresnya 40%. Kemudian kalau sudah diproses, jadinya seperti ini preview SIM-nya.
Terus nanti kita tinggal tunggu deh SIM-nya nyampe, habis diproses, dikirim. Setelah dikirim, kita tunggu beberapa hari akan nyampe rumah. Ini detail transaksinya ya, untuk pengirimannya seperti ini. Dan nanti kalau udah nyampe, kita klik pesan diterima dan kita kasih ulasan dan transaksi selesai. Nah, ini nih SIM-nya yang udah jadi. Jadinya kayak gini, dikirim ke rumah ya teman-teman ini. Buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi mau perpanjangan SIM juga, mudah-mudahan diberi kemudahan ya, dan dilancarkan semuanya, nggak ada kendala satu apapun. Misalkan ada kendala atau misalkan kurang paham, teman-teman bisa komen di bawah ini. Nanti kalau saya tahu, saya bisa bantu jawab, dan misalnya saya nggak tahu, mungkin saya bisa sedikit-sedikit bantu cari tahu. Oke? Nah, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk subscribe di channel Evi Wahyu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.